Dan siapapun yang bisa menghidupkan antara waktu sholat subuh hingga terbit matahari sampai waktu duha dengan ibadah, maka itu akan memudahkan mendatangkan rizki untuk anda daripada orang yang saat itu kerja banting tulang cari duit dengan tenaganya untuk cari duit. Jadi keberkahan dengan berzikir antara waktu subuh dengan waktu terbitnya matahari. Mungkin ada bertanya, oh saya itu ngantor jam begitu, gimana nih? Saya polisi, tentara, atau kerja ke toko atau ke sekarang jadikan perjalananmu itu dengan zikir kepada Allah. Jadi anda jangan banyak ngomong waktu pagi-pagi ini sudah Allah, sampai terbit matahari, nyisihkan waktu untuk salat duha, insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Baik, ini kemudian disebutkan bahwa wa kana idza ba'atha sariyatan, Nabi itu kalau menyuruh syariah itu adalah kalau pasukan besar itu udah apa istilah dalam kedirgantaraan ya, apa? Kalau pasukan besar ada pasukan kecil, apa peletonnya atau bagaimana gitu ya mungkin ya. Kalau mengirim peleton-peleton kecil, yang ini rombongan kecil syariah untuk menyerbu itu min awalin nahari. Nah, ini Nabi kalau ngurus atau jaisan atau ingin gerakkan pasukan, oh ini bisa diambil Pak Dandim ini. Jadi kalau ingin menggerakkan semua pasukannya dimulai dari pagi. Biar ada keberkahan ngikuti Nabi. Tapi ingat loh ya, kalau pengen mulia itu tidak cukup anda pagi hari karena pagi strategis, bukan. Biasakan anda itu bersambung dengan Nabi. Kenapa kok pagi Pak Dandim atau Pak Kapolres? Ingat Rasulullah. Itu saja sudah yang mahal. Ingat Nabi, saya ingat niru Rasulullah. Bukan sekedar kita keluar pagi. Sebab secara dohir keluar pagi memang benar di pasar jualan. Memang kalau saya tidak tidur, kalau nggak pagi tidak kerja nggak dapat duit itu. Itu kan dohirnya. Tapi maknawinya sambung hati dengan Rasulullah. Sadar kalau kita ngikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yab'athu tijaratahu awwalan nahari. Jadi namanya Sokhr itu orang kaya dia. Dia itu kalau boleh kerjaan wajib pagi. Tidak pernah selain pagi. Dia kalau mengirim apa ya, kalau sekarang kontainer atau apa yang mau itu pagi untuk bisnisnya. Fa'athra, menjadi banyak tarwahnya, kekayaannya. Wa kathura maluhu, banyak hartanya. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, maqala hadis hasan, dikatakan hadis ini adalah hadis hasan. Kemudian satu lagi insyaallah, satu bab lagi. Babu istihbabi talabir rifqati atau rafqati. Babu istihbabi talabir rifqati. Himbauan untuk mencari kawan di saat bepergian. Jangan biasa pergi sendiri. Wa ta'mirihim ala anfusihim. Kalau kita lagi bersama-sama bepergian, harus ada yang ditakmir, harus mengangkat orang yang harus kita jadikan imam di dalam perjalanan. Amiron, amir. Wa ta'mirihim ala anfusihim, hendaknya rombongan tersebut takmir itu mengangkat wahidan, satu orang, yuti'unahu, yang bakal ia patuhi untuk mengambil keputusan. Biasanya ribut loh, makan di mana, jangan biasa ribut pemimpin kita itu. Tapi kalau sudah ada pemimpinnya, perjalanan ada Pak Dandim, ya Pak Dandim, nggak usah buat lagi nanti Pak Polres ini, kecuali beliau sudah menanggalkan untuk bepergian imamnya bukan saya, kamu jadi imamnya, boleh begitu. Nah itu penting. Jangan sampai bepergian itu nggak pakai imam, dan biasakan menjalankan sunnah Nabi. Kita pergi berapa, satu mobil, siapa yang jadi imam nanti? Pilih saya, selesai. Jadi nanti makan di mana, istirahat di mana, tidur di mana, boleh ngusulkan, tapi keputusan ada dia. Kalau tidak ribut suami istri itu nanti, di sini aja, enggak di situ, enak di sini. Ini istri nggak tahu imamnya sudah. Akhirnya menginap sudah nggak enak, karena apa? Istri nggak sesuai, sudah dibilang abang jangan nginep di situ, masih nginep di situ. Nah ini, atau sebaliknya. Tapi kalau saya imam, selesai, kepatuhan. Penting banyak hal kemaslahatannya, karena pendidikan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Law anna an-nasa ya'lamuna minal wahdati ma a'lam, ma sara rakibun bilailin wahdah." Kalau seandainya orang-orang pada tahu begitu tidak baiknya berjalan sendiri, niscaya tidak ada satupun orang yang mau pergi sendirian. Karena kalau orang pergi sendirian, Masya Allah, kalau diganggu tidak ada yang bisa menolong, mati dia ada yang bisa menemukan, lalu siapa yang ngurusi nanti? Banyak
Dan kalau kita ikut rombongan bersama-sama orang lebih aman. Orang mau jahil pun masih mikir. Tapi kalau sendirian bisa dikuntit sampai berhasil untuk dicelakai. Itu secara zahir, secara batin, secara maknawi ikut petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi itu pun juga himbauan sunnah. Artinya kalau memang Anda mampu melakukan perjalanan dengan rombongan, lakukan. Tapi kalau memang tidak mampu karena mungkin duit terbatas, sementara aku harus jenguk anakku sendiri di sana, ya lakukan. Lakukan. Tapi ingat, ya Allah, aku belum bisa ikut Rasulullah. Lalu minta, ya Allah berikan padaku rezeki yang banyak sehingga kalau bisa pergi bisa bareng-bareng. Itu kan enak, minta aja yang baik. Tapi jangan sampai Anda menikmati dengan kesendirian. Naudzubillah, sampai dikatakan kalau pengen tahu akhlakul rijal, rijal ini bukan berarti laki-laki saja. Kalau kamu pengen tahu akhlaknya seseorang, lihat di saat dia keluar dari rumahnya. Di rumah mungkin masya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Di luar bikin orang astagfirullahaladzim. Di rumah bisa menangis, tapi di luar bisa bikin tangis orang. Mungkin di luar, di dalam rumah masya Allah, tapi di luar karena aman. Sudah saya jauh dari kampung saya, nggak ada ponakan saya, nggak ada santri. Masya Allah, orang itu melihat perempuan buka aurat dan sebagainya, bisa bebas. Sudah nggak ada santrinya, nggak ada pengikutnya, nggak ada pengawalnya, bebas. Banyak madarat, bahayanya kalau kita berjalan sendiri. Nabi mengajari jangan biasa sendiri. Paling tidak dia kontrol untuk kita, yang menjadikan kita aman. Kecuali ya itu tadi memang ya urusan kita ketidakmampuan dalam membawa rombongan, ya bolehlah berjalan sendiri, tapi hendaknya kita berjalan dengan taqwa Allah, takut kepada Allah. Bahasanya Allah yang selalu melihat kita. Allah melihat kita. Baik, ini hanya sunnah saja, bukan hanya sunnah kok sunnah. Ini adalah sunnah, kalimat hanya sudah saja merendahkan sunnah Nabi. Ini adalah sunnah. Jadi jangan dipaksa nanti untuk bersama rombongan. Alangkah indahnya kalau itu adalah sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya. Kalau ada yang satu jelek, yang satu baik, lumayan. Yang jelek akan diingatkan sama yang baik.